7 kebiasaan hebat untuk Indonesia hebat tentunya dalam upaya mencapai generasi emas tahun 2045 ini. Anak-anak Indonesia hebat itu adalah anak-anak yang selalu gemar belajar, menambah pengetahuan dalam dirinya, mau belajar untuk membentuk karakternya, sehingga apa? Mereka belajar itu tidak hanya untuk kecerdasannya saja, tetapi juga untuk membentuk kepribadiannya. Kita adalah komunitas membacakan nyaring yang mengajarkan orang tua dan guru untuk bagaimana cara membacakan nyaring untuk murid-murid dan anak di rumah. Karena nggak semua orang tua, nggak semua ibu itu jago mendongeng nih, kayak bapak nih jago dongeng. Yang jago dongeng itu biasanya sudah banyak bacaannya. Ya. Jadi yang bisa ngeluarin banyak cerita adalah orang yang suka baca cerita. Itu udah pasti. Iya, Pak ya. Jadi jadi kembali lagi pendengar bersama kami di Talk Today hari ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu buat seluruh penonton dan juga pendengar kami yang sudah menyaksikan episode sebelum-sebelumnya di Talk Today. Kemarin kita sudah bahas banyak sekali. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat unik dan harus diperhatikan oleh anak-anak muda. Nah, bukan sendiri seperti biasa, saya Joshua ditemani dengan dengan saya Yudhistira Eka Paksi menemani Anda pendengar di Talk Today hari ini ya. Dan di tengah-tengah kita studio kita sudah ada tamu yang akan membagikan banyak insight untuk kita mudah-mudahan untuk Talk Today hari ini ya. Kita perkenalkan dulu mungkin ya dari yang paling dekat dengan saya sepertinya ya. Ada Bapak Tri Wahyu Rubianto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Selamat datang di Talk Today Pak Tri. Iya Mas, terima kasih sudah mengundang kami datang kemari pada siang hari ini. Iya, sehat Pak Tri ya? Insya Allah. Walaupun cuaca agak panas belakangan ini ya Pak Tri ya? Enggak, tadi di tengah jalan hujan. Oh hujan ya? Oh gitu ya? Wah. Oh di sini dari tadi panas terus ya Dis ya? Iya, di sini panas, di Sikupang panas, di antara Sikupang dan di sini hujan. Hujan, wah. Wah, Pak Tri kayaknya beruntung ya dapat hujan ya. Kita yang belum dapat kayaknya ya. Saya belum dapat. Tapi sebenarnya kalau kita lagi pas gini tiba-tiba hujan justru meriang loh. Bisa, wah ini ya nanti habis ini ya? Setelah Talk Today ini kita lihat. Tapi nanti. enggak, karena Pak Tri datangnya dari hujan ke panas. Oh iya. Satu lagi narasumber kita ada Ibu Eka Mustikasari, merupakan dari komunitas Read Aloud. Okay. Halo Mas. Halo. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Bu Eka ya? Iya. Bu Eka. Ibu kan tadi kehujanan nggak? Kita kalau di komunitas manggilnya Kak sih sebenarnya ya. Eka, oke. Iya, kalau di dinas berarti manggilnya Bapak ya. Kalau di dinas Pak, kalau kita di komunitas literasi biasanya manggilnya Kak gitu. Oh, okay. Tapi ini Pak Tri ada tulisannya Mas Tri tulisannya. Iya, karena memang saya dipanggil Mas Tri. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita mau dipanggil Mas atau panggil Bapak nih? Atur aja. Oke, jadi kalau topik yang akan kita bahas di obrolan kali ini yaitu kebiasaan anak hebat menuju Indonesia emas. Ya, benar sekali pendengar. Jadi kebiasaan anak hebat ini tuh kalau tidak salah ada 7 kalau tidak salah ya. Nah, salah satunya yang kita bahas secara spesifik hari ini adalah untuk anak-anak kebiasaan membacanya. Ya. Nah, kebiasaan apa ya, memperluas literasi gitu. Literasi, mau baca bahkan juga dari usia dini. Walaupun anak tersebut sebenarnya nggak bisa membaca. Belum ya. Iya, kemarin belajar ya. Sebenarnya udah pernah ngobrol-ngobrol juga sih sama Ibu Eka ya, Bu ya, tentang membaca. Jadi bukan hanya anak-anak yang sudah bisa membaca saja yang harus diajarkan membaca. Jadi yang belum bisa membaca pun, yang baru lahir pun harus diajarkan dengan metode-metode yang ada Bu ya, dari Read Aloud juga. Bener ya. banget. Oke, nah tapi ini 7 kebiasaan hebat ini tahu nggak Jos? Apa aja Jos? Apa aja tuh? Nah aku juga nggak tahu nih, makanya nih kita mungkin tanya ke Mas Tri kali yang lebih paham ya supaya tidak salah nih. Apa aja sih Mas Tri untuk 7 kebiasaan anak hebat menuju generasi emas? Iya, 7 kebiasaan hebat untuk Indonesia hebat tentunya dalam upaya mencapai generasi emas tahun 2045 ini memang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini pada akhirnya diterjemahkan ada 7. Dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah ini dimulai dari diri kita. Kenapa kok mudah diingat? Karena dia berurutan. Berurutan sekali. Pertama apa? Bangunnya pagi. Enggak bermaksud menyindir loh ya. Enggak bermaksud menyindir sama sekali tidak ya. Tapi memang kebiasaan yang pertama harus diawali dengan bangun pagi. Kenapa dengan bangun pagi? Itu untuk menciptakan disiplin dalam diri kita. Bangun pagi dulu. Setelah bangun pagi apa urutan selanjutnya coba? Mandi pagi. Mandi, beres-beres. Belum sampai ke sana. Belum, belum juga. Oh belum. Iya, setelah kita bangun ngapain duluan coba? Waduh, tahu nih Des.
Kalau Ini memang kita- kena banget nih. Ya, kalau kita yang muslim diawali dengan membaca doa tentunya. Nah. Pada saat kita bangun tidur, membaca doa. Setelah itu kita melaksanakan apa? Ibadah dong. Ibadah. Sholat dulu dong. Sholat dulu. Ya, yang muslim itu sholat. Kalau yang agama yang lain itu beribadah. Urut kan? Berurutan. 1, 2. Habis kita beribadah, apa yang harus kita lakukan? Ibadah itu membiasakan anak-anak Indonesia untuk mengingatkan dirinya ada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa mereka itu tercipta itu karena Allah. Dan hidup kita ini sepenuhnya yang mengatur adalah Allah. Begitu ya? Nah, yang ketiga, jadi sudah pertama tadi bangun pagi, yang kedua tadi beribadah, yang ketiga apa coba? Nah ini apa Jo? Yang ketiga itu nggak akan bisa jawab kalau nggak bangun pagi memang. Berarti kalau Apa kita dari nggak, oh Yudis bisa jawab nggak? Hah? Bisa jawab nggak kira-kira? Kayaknya nggak bisa deh. Ah, Ketahuan ya? Kalau saya Ayo. jawabannya setelah itu siaran Pak. Kalau bangun pagi pasti siaran kalau pagi Oh. banget ya. OTW kerja ya kalau kita ya? Kerja kita langsung. kalau kita pasti peregangan badan dulu, Waduh. ya kan? Olahraga Itu ya. pasti dong. Ibaratnya kita olahraga dulu. Hmm. Olahraga ini untuk apa? Untuk kesehatan kita, untuk kebugaran diri kita, untuk melaksanakan aktivitas setiap hari, kita perlu olahraga dulu. Meskipun olahraganya olahraga ringan. Gitu. Dan kebiasaan itu tidak masuk di dalamnya mandi. Mandi itu tidak termasuk dalam kebiasaan. Itu kewajiban ya? Nah, itu udah pasti kita lalui Udah itu pasti ya ya, kan? heeh. Pasti kita lalui. Setelah kita bangun pagi, kita beribadah, kita berolahraga, menjaga kebugaran tubuh kita, maka kita harus pastikan tubuh kita itu diasup oleh nutrisi yang baik. Melalui apa? Sarapan. Sarapan alias makanan yang sehat. Tanda kunci, tanda kata makanan sehat ya? Yes. Makanan sehat. Nah, ya betul ya Mbak Eka ya? Ya Nah, benar. dengan makanan sehat menjaga nutrisi dalam tubuh kita, tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dan seterusnya. Dan akhirnya bahwa ciri khas anak hebat itu adalah anak-anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Apa itu? Yang tadi barusan disebutkan, yaitu gemar Membaca. belajar. Gemar belajar. Gemar belajar. Anak-anak Indonesia hebat itu adalah anak-anak yang selalu gemar belajar, menambah pengetahuan dalam dirinya, mau belajar untuk membentuk karakternya, sehingga apa? Mereka belajar itu tidak hanya untuk kecerdasannya saja, tetapi juga untuk membentuk kepribadiannya. Maka dalam dunia pendidikan tidak hanya mengajar, tapi juga ada yang namanya mendidik. Mengajar itu cenderung kepada ilmu pengetahuan, mendidik ini cenderung kepada pembentukan karakter yang ujungnya adalah memiliki akhlak yang mulia, attitude di dalamnya, seperti itu. Nah, anak hebat yang pintar ditandai dengan apa lagi? Mampu dia bersosialisasi dengan baik. Bersosialisasi dengan yang baik ini adalah kemampuan anak-anak hebat yang mampu bermasyarakat. Empatinya timbul di dalam dirinya terhadap kondisi lingkungannya. Itu yang masuk yang keberapa tuh? Yang keenam tadi ya? Yang keenam. Apa ya? Terakhir? Nah, coba yang terakhir apa coba? Apa tuh yang hadir? Yang terakhir ya? Ini Tidur kita ya? nggak mungkin. Kita nggak mungkin. Gak mungkin ya? Kita Kalau kan- siaran malam kita nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Tidur cepat. Kayaknya tidur cepat nih. Ah iya. Itu dia. Tidur. Habis bangun tidur ya? Pagi kan bangunnya pagi ya. Betul. Ya kan? Nah, jadi di saat seharian kita sudah beraktivitas, kita sudah belajar, kita sudah bermasyarakat, tubuh ini butuh istirahat. Maka anak hebat akan menjaga kondisi tubuhnya dengan memastikan tubuhnya itu memiliki istirahat yang cukup. Dan itu mungkin banyak nggak berlaku di kita gitu ya. Sepertinya ya. agak sulit, Iya Mas kan? Tri. Iya kan? Orang kalau semakin tua, seperti saya nih, saya Ya. semakin tua, kayaknya di ruangan ini yang lebih tua saya kayaknya. Itu jatah tidurnya itu semakin sedikit. Iya. Saya tidur jam 1, saya tidur jam 12, saya tetap bangunnya setiap hari adalah jam 3. Setiap hari. Mau tidur jam berapapun Jam gitu ya? berapapun, saya jam 3 itu sudah pasti bangun untuk sholat. Hmm. Udah, karena sudah menjadi budaya. Anak hebat itu harus diawali dengan habituasi, membiasakan mereka melaksanakan 7 hal tadi yang pada akhirnya nanti menjadi sebuah budaya. Di saat dia sudah menjadi budaya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang mengakar kuat di dalam dirinya. Jadi nggak berhenti sampai di menjadikan sebuah habit, tapi menjadi culture.
Nah, itulah anak hebat di Indonesia yang saat ini terus digaungkan oleh pemerintah agar betul-betul nantinya di ujungnya sana generasi emas itu benar-benar dapat diwujudkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kalau direnungkan dari 7 poin ini ya, yang mana ya kira-kira yang udah dijalanin ya? Agak sulit semua ya. Agak sulit bener. Kita kalau checklist gitu kayaknya setengah aja nggak ada kayaknya ya. Tapi kalau jam silam masih masuk kategori pagi kan? Jam berapa? 9 pagi, 10 pagi. Bubar kayaknya tuh ya. Bubar kayaknya ya. Kalau untuk Makanya ini sholat kan udah lewat dikasihnya diawalinya dengan ke anak-anak kan Mas Anak-anak. bentuknya. Ya, benar. karena masih bisa untuk ini ya habit mereka masih bisa dibentuk Iya. ya. Membangunnya dari Orang kecil. tua itu kalau kita memiliki anak, ciri khasnya bahwa anak ini yang sedang kita pantau ini adalah anak hebat. Sebagian besar dari 7 kebiasaan itu dia lakukan, maka kita betul-betul sedang berada on the track. Tapi di saat itu menjadi sebuah minoritas, bukan berarti tidak bisa menciptakan generasi hebat atau anak hebat. Kita masih punya waktu untuk melakukan itu, menanamkan itu. Dengan apa? Memberikan contoh. Kita suruh anak kita bangun pagi, kita bangunnya siang. Ya. Kita suruh anak kita beribadah, kita nggak sholat. Misalnya seperti itu. Kita suruh anak kita berolahraga, kitanya habis sholat duduk lagi merem. Iya. Ya, Ini benar setuju nih, banget. setuju. Nah, Jadi kira-kira seperti itu. Umur dewasa pun bisa menjadi contoh gitu ya. Iya. Yang penting kita mau melakukannya gitu ya, seperti Iya, yang kita dilakukan. semua juga sebagai orang tua gitu, sebagai orang yang dicontoh pasti juga harus melakukan hal yang sama supaya Iya, anak kita benar. mau gitu ya. Iya. Ya. Nah, ini terus tadi juga salah satunya adalah gemar belajar yang berhubungan juga dengan membaca ya dari Kak Eka nih. Kan pegiat literasi di komunitas Read Aloud. Iya ya. benar. Nah, tapi mungkin ada pendengar kita yang kemarin waktu itu belum sempat ngobrol dan dengerin Joshua dan Kak Eka ya. Iya. Apa sih Kak, boleh perkenalkan lagi nggak komunitas Read Aloud itu? Oke. Sesingkat aja ke teman-teman. Oke, halo teman-teman, saya Eka, saya ketua komunitas dari Batam Read Aloud. Jadi kita adalah komunitas membacakan nyaring yang mengajarkan orang tua dan guru untuk bagaimana cara membacakan nyaring untuk murid-murid dan anak di rumah. Jadi sebenarnya tahun 2023 saya sudah diundang oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan materi membacakan nyaring ini untuk 500 guru PAUD se-Kota Batam, Pak. Gitu. Jadi nah setelah itu kegiatan saya berkelanjutan, kami banyak mengedukasi ke guru dan orang tua di sekolah-sekolah hingga di tahun 2024 kemarin kami mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan langsung. Jadi saya didampingi pihak BPMP Kepri ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai salah satu komunitas literasi yang memiliki dampak dan gerakan nyata di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam gitu. Oke, wah jadi bergerak juga sudah lama sebenarnya Kak Eka ya. Iya, kita mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Iya. 5 tahun. Kalau Joshua pasti ingat ya kemarin ya. Jadi sebenarnya kan banyak orang tua yang minder katanya Bu ya. Iya. Yang tidak pede mengajarkan anak membaca walaupun anaknya masih balita gitu ya. Iya benar. Nah karena dia bilang suara saya cempreng katanya. Oh gitu. Suara saya kasar, suara saya nadanya nggak bisa pelan gitu ya. Iya. Padahal kalau dari Bu Eka sendiri kemarin ceritain ya, kayak ceritain bahwa mau gimana pun suara kita kalau kita sebagai orang tua, anak kita pasti senang tuh dengerin. Iya benar ya Pak. Jadi itulah yang diangkat dari gerakan membaca nyaring ini. Jadi membaca nyaring ini tuh bukan membaca berteriak ya Mas. Jadi kita menggunakan suara yang cukup nyaman didengar oleh anak-anak. Nah kenapa sih sampai ada gerakannya se-Indonesia? Jadi kita ada namanya Read Aloud Indonesia yang menaungi seluruh komunitas yang hampir 90 lebih di Indonesia saat ini. Jadi kami menggerakkan ini kenapa gitu? Karena sepengaruh itu loh membaca nyaring dengan seperti yang tadi Bapak sampaikan, contoh, ya teladan gitu. Nah kapan sih anaknya bisa ngelihat Mas baca buku di rumah? Kapan sih anaknya bisa lihat ibunya baca buku di rumah? Buku yang biasa dia baca pasti akan banyak yang menjawab jarang. Nah, gimana sih cara anak ngelihat kita baca buku? Ya udah kita bacain dia aja buku. Berarti dia udah lihat kita dong bacain dia buku. Sesederhana itu dan gerakan itulah yang kami bawa, Pak. Jadi itulah yang kami gaungkan ke sekolah-sekolah, ke orang tua murid dan ke banyak komunitas lainnya untuk membacakan nyaring gitu. Oke, ini masih berkaitan juga tadi yang Mas Tri bilang ya. Akhirnya adalah ini harus menjadi sebuah kebiasaan juga. Iya. Dan Iya, akan jadi culture. Iya benar. Itu kan kita membentuk budaya ya Pak. Betul. Jadi gini Mas, ini adalah istilahnya literasi. Jadi setelah sekian lama ini saya belajar, jadi
karena saya juga latar belakangnya bukan dari pendidikan, saya belajar. Saya belajar sebetulnya apa sih sebetulnya dimaksud dengan literasi, numerasi, pendidikan karakter ini. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa literasi ini sebagai kuncinya untuk mendapatkan numerasi dan membentuk karakter. Ternyata di situ Mas, kalau kita pelajari ya. Nah, apa yang disampaikan sama beliau ini benar. Read aloud itu adalah sebuah gerakan. Ya, literasi itu juga seperti itu. Literasi dimulai dari mana? Dari anak-anak prasekolah, anak usia dini dilakukan dengan cara apa? Membiasakan. Contoh, saya memiliki kebiasaan dari dulu sejak anak saya kecil adalah saya suka mendongeng. Saya bercerita dengan tokoh-tokoh yang saya buat, dengan cerita yang berurutan sedemikian rupa. Dan itu yang menempel di kepala anak saya. Setiap mereka pengen tidur, selalu saya lakukan itu dan terus sampai dengan anak saya yang terakhir. Itu saya lakukan terus. Terus dia tahu bahwa bapak dan ibunya itu suka membaca. Dari membaca majalah, bahkan kalau ibu-ibu kan suka hobi banget tuh buka-buka resep. Iya kan? Buka resep belum tentu dipraktekkan loh. Baru buka aja loh. Menikmati dengan gambarnya. Itu banget ya. Minimal itu. Iya kan? Dalam artian apa? Dia melihat contoh kita. Benar. Melihat contoh kita. Dan terus satu hal yang saya lakukan dari dulu sampai dan hari ini adalah wisata saya bersama keluarga adalah kunjung ke Gramedia. Oke. Mohon maaf, mungkin orang mikir ini aneh ngajak wisata kok ke Gramedia. Tapi itulah hiburan yang kami dapatkan setiap berkunjung ke Gramedia. Kami bisa mendapatkan sebuah hal yang baru terus. Kami sudah berdiri di tempat masing-masing tuh Mas. Ada tempat favorit masing-masing ya Iya, Mas ya? anak saya nanti yang satu di sini, yang besar di sebelah sini, saya itu di tengah-tengah yang di sini, istri saya nanti yang dekat resep-resep. Udah ada semuanya itu. Dan kami berdiri di situ bisa berlama-lama. Nah, cuma bedanya kalau saya sama istri bisa menahan diri. Anak-anak bawa buku Mas. Udah selesai baca buku 2 di situ, masih bawa lagi. Nah, tetapi melihat hobi yang dilakukan itulah kita sebagai orang tua ini yang harus mengarahkan. Nah, saya membuat sebuah perpustakaan mini di rumah. Isi buku-buku anak-anak sama saya dan istri itu berbeda. Tapi semuanya ada di situ. Belajar buat anak-anak baca. Jadi literasi itu diawali dengan membiasakan anak untuk suatu hal yang sederhana tadi yang sampaikan tadi, membaca dongeng saja, tapi dengan ekspresi kita itu memberikan hiburan buat anak loh, Pak. Bayangin aja loh, Mas ketemu sama anak bayi, emang mereka ngerti ngomongnya, Mas cuma paling hahu ketawa dia, iya kan? Apalagi kalau kita bisa mendongeng, bercerita dari buku, kemudian kita mengekspresikan, yakinlah pasti akan muncul rasa interest di sana. Iya, benar banget. Itu dia mulai dari situ. Iya sih. Dan itu sih sebenarnya yang pengen kita pelajarin juga ya sama Kak Eka, gimana caranya supaya kita bisa bukan hanya ngasal aja ngomong gitu sama anak itu, kan seperti yang Mas Tri bilang tadi kan, ngomong apapun pasti baik ya, ketawa gitu ya. Tapi gimana triknya, caranya nge-treatment dari usia dini supaya bisa anak itu nanti tertarik gitu dengan membaca. Nah, makanya itu ada namanya sekarang membaca nyaring. Berarti kan karena nggak semua orang tua, nggak semua ibu itu jago mendongeng nih, kayak bapak nih jago dongeng. Yang jago dongeng itu biasanya sudah banyak bacaannya, ya. Jadi yang bisa ngeluarin banyak cerita adalah orang yang suka baca cerita, itu udah pasti, iya Pak ya. Jadi, jadi kalau orang nggak pernah baca, gimana dia mau menceritakan anaknya? Bawa buku Mas, makanya kalau salam literasi itu kayak gini, salam membaca nyaring itu kayak gini. Kenapa sih 3 gitu? Karena ada 3 aspek dalam membaca nyaring. Pertama, yang membacakan, yang dibacakan, dan buku yang dibacakan, gitu ya. Yang mendengarkan, yang membacakan, yang mendengarkan, dan buku yang dibacakan. Jadi jangan sampai bilang, aduh aku nggak pandai mendongeng nih. Mungkin bapak itu jago dongeng sama anaknya. Nggak usah, tinggal beli aja buku. Tadi ke toko buku yang kayak dibilang bapak, beli buku, bacain. Sesederhana itu loh Mas. Dan saya yakin anak bapak pasti pinter banget. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya Pak. Iya, bahwa anak yang sering dibacain buku dan didongengkan itu kecerdasannya 45% lebih cerdas daripada anak yang tidak pernah dibacakan buku sama sekali oleh kedua orang tua. Bukan daripada orang tuanya ya, tapi daripada anak yang tidak dibaca. Iya, daripada anak yang tidak pernah dibacakan buku oleh di rumah gitu. Ya kalau ngadepin anak-anak cerewet Mas. Bener cerewet, ampun. Kadang-kadang dia udah tahu. Kita belum sampai di situ. Kadang-kadang saya kalau udah capek begitu, anak saya bertanya yang agak berat-berat,
adik baca buku apa tadi? Nah, kebetulan saya memperkenalkan anak-anak itu dengan sebuah buku comic science. Karena dia hobinya memang di science. Saya belikan buku komik science, kemudian saya susun di situ. Dan mereka baca itu sampai hari ini, Mas. Bayangkan, kalau mendongeng, saya bisa banyak tokoh yang saya bikinkan pada saat itu. Tapi kalau istri saya, satu tokoh dari anak pertama sampai anak ketiga sekarang ini, satu tokoh, dan itu melekat di mereka. Konsisten ya. Konsisten. Kalau saya nggak bisa, kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang saya dongengin saya duluan Ngarang tidur. ya. Gitu kan. Bapak-bapak Tapi ya, Pak. anak-anak itu mengingatkan, wah tadi malam bacanya Bapak ceritanya sampai di sini loh. Nah kalau sampai hari ini nanti saya bercerita tidak mulai lagi dari situ dan mengingatkan lagi, Pak kemarin nggak sampai di situ. Karena saya memang lupa saya kan, gitu. Tapi ternyata itu membekas di mereka. Nah, kita mendongengkan itulah sebetulnya yang disebut dengan read aloud. Bicara dengan nyaring, bicara dengan suara kita, maksudnya begitu, mendengarkan anak atau ya bahasa Indonesianya lebih suka sebetulnya berceritalah. Kalau kita bertutur, Pak. Bertutur seperti itu. Nah, kalau Mas kan rajin nih jadi host begini kan, pasti ada referensi yang dibaca. Iya. Nggak mungkin dong kami ada di sini, kemudian temanya ini, Mas nggak baca, itu nggak mungkin. Iya. Minimal baca WA. Ketahuan ya baca WA tadi ya. Karena kita ada timnya. Ada timnya. Iya. Tapi ini aku mau ngebahas juga karena ada Kak Eka juga kan dari Mas Tri ternyata juga jadi budaya di keluarganya untuk membaca ya sama anak-anak juga. Nah, tapi kan tidak semua seperti itu ya Mas Tri, Kak Eka ya. Karena apalagi kalau melihat data dari penelitian dari UNESCO juga minat baca Indonesia itu kan menyedihkan sekali ya sebenarnya. Iya benar. Kayak kita semakin tahun kayak kalau aku lihat itu semakin menurun dan semakin kecil. Terakhir aku baca kalau nggak salah itu katanya dari 1.000 orang ya minat baca kita tuh 1 gitu loh. Kok jadi ini gimana menyikapinya? Karena kan berarti kalau kayak anak-anaknya Mas Tri dan dari Kak Eka mungkin ada anak dan yang belajar sama Kak Eka itu kan jadi kayak 1 dari 1.000 orangnya itu. Jadi beda sendiri nih. Itu gimana? Ada yang menarik nggak bisa dicerita dari situ? Ini yang menarik, aku mau revisi dulu ya. Yang dari 1.001 itu kami kemarin sudah sempat bahas Pak sama teman-teman penggerak kalau itu datanya belum valid Mas. Oke, belum valid. Jadi ternyata kita nggak seburuk itu gitu loh ya. Kita nggak seburuk itu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya ya karena itu datanya belum valid dan sumbernya belum jelas gitu. Jadi kita kemarin udah bahas ini emang kita seburuk ini ya gitu sampai gitu kan Pak. Ternyata enggak gitu. Saat ini TBM itu udah banyak banget ya taman baca masyarakat yang bertebaran gitu di Kota Batam itu aja banyak gitu. Nah, komunitas-komunitas penggerak literasi itu juga banyak. Nah, sekarang targetnya aja. Kalau kami kan targetnya adalah dari usia dini sampai usia SD nih Pak targetnya. Kenapa sih gitu? Karena kami yakin seorang anak itu bisa dianggap menjadi seorang pembaca. Jadi pembaca itu ada pembaca mandiri ya Mas. Jadi kalau dia belum baca kan kita baca ini. Nah dia bisa dianggap pembaca mandiri itu kalau udah kelas 4. Makanya survei itu pasti untuk anak kelas 4. Yang survei tentang minat baca. Nah itu adalah kelas 4 ke atas. Kenapa sih dari kelas 4 gitu? Nah karena seorang anak itu bisa dikatakan dia gemar baca atau enggak, itu akan kelihatan saat dia udah kelas 4 Mas. Jadi kalau sekarang kita bapak ibu masih di rumah nih masih bilang, nah ayo baca bukunya mau ujian. Dia nggak baca dengan sendirinya, berarti kalau dia sudah kelas 4 masih diingatkan berarti dia belum ada kesadaran menjadi pembaca mandiri Pak. Jadi kalau dia membaca mandiri adalah orang atau anak yang sadar dia baca karena dia butuh. Nih kayak gini Pak, dia baca komik science, nggak disuruh dia baca karena dia butuh, kayaknya seru nih sambungannya apa ya, aku pengen tahu, kan dia yang butuh sendiri, nggak akan ada orang suruh, nak lanjutin baca bukunya, nak lanjutin, pasti dia kalau dia suka, dia ngerasa, oh aku butuh nih tahu cerita lanjutannya apa, dia akan jadi pembaca mandiri dan akan membaca buku itu dengan sendiri, nah gitu. Ini setuju sih Dis, soalnya kalau flashback lagi di zaman sekolah ya, teman-teman yang ya dibilang kurang minat semangat belajar gitu ya, tapi kalau pas mau di hari seminggu sebelum ujian, biasanya tiba-tiba rajin semua tuh membaca. Iya. Fakta nggak sih gitu ya? Sebenarnya ya kayaknya sampai sekarang mungkin masih begitu ya. Nah jadi berarti ini yang tadi menarik juga Kak Eka bilang kita tidak seburuk itu. Tapi sudah ada belum Kak datanya? Ternyata kita seberapa?
Ya, yang masih sekarang Ingat yang ya? masih bisa kita pegang itu adalah yang kemarin disampaikan yang terakhir 2022 ya Pak ya yang keluar 2022 yang disampaikan. Alhamdulillah itu sebenarnya peringkat kita naik loh Mas. Peringkat kita naik ya Pak ya yang disampaikan Pak Nadiem itu kalau peringkat kita itu naik gitu walaupun persentasenya masih di bawah ya gitu tapi naik Tapi Mas improvement gitu. ya. Iya gitu. Dan sekarang gerakan literasi itu kan kalau dulu kan trisentra pendidikan itu cuman rumah, sekolah, masyarakat 3 ya Pak. Kalau sekarang tambah satu lagi Mas, media. Nah betapa media itu sangat berpengaruh pada makanya kalau bisa di follow itu ya pegerak literasi, komunitas literasi. Jangan lupa follow Instagramnya Ridwan Batam. boleh banget ya. Itu bisa dicek nggak sih? Itu sebenarnya bisa dicek loh. Sekalian ya. Kalau Bisa. kita buka sosial media kan, terus Iya. kita buat pencarian, kalau algoritmanya Iya nampilin kan yang algoritma itu aneh-aneh, sangat Betul, berpengaruh kan betul. ya. berarti itu dia gitu. yang sering dicari gitu ya. Iya makanya Tapi kalau yang sering muncul tentang bacaan, tentang ya ilmu gosip pengetahuan, ya. berarti dia sering cari itu gitu. Kenapa kadang-kadang sebuah berita itu menjadi viral? Karena itu tadi membacanya kita tidak tuntas. Ya. Pak, Mohon maaf ya, Setuju, Iya. kita setuju selalu saya. tertipu dengan clickbait. Iya benar. Beritanya beda dengan clickbaitnya. Ya. Kemudian kita tidak membaca lagi apa komen-komen yang di dalamnya. Ya. Terus yang dinilai itu menjadi viral apa? Durasi kita membukanya. Durasi kita membuka video itu ada pengaruh. Itu menjadi viral ataupun tidak. Belum lagi kebiasaan kita share lagi. Teman-teman share lagi. Padahal belum tentu itu berita Iya benar. benar. Jangan-jangan judulnya pun belum sampai habis ya. Biasanya kan masih ada titik-titiknya, titik 3 Masih kan. nyambung, kirim dulu, pokoknya kirim dulu. Nah itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Iya. Mungkin kita juga mungkin termasuk di dalamnya mungkin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Makanya sekarang ada tambahan deep learning ya Pak ya. Yes. Bagaimana itu pengaruh banget ya Pak ya buat anak-anak kita ke depannya untuk termasuk bersosial media itu gitu. Biar lebih memahami lebih dalam dulu sebelum bertindak atau beraksi gitu. Orang selalu berpikir begini Mas, Pak kan ada literasi, ada numerasi, bahwa anak-anak itu harus mengerti tentang angka. Tunggu dulu, numerasi itu hanya akan terjadi jika kamu paham dengan apa yang kamu pahami dulu. Jadi begini, numerasi selalu berkata orang adalah bicara tentang matematika, tidak. Contoh, saya di RR ini, jadi saya janjian misalnya, saya perjalanan dari kantor saya menuju ke sini itu 30 menit. Kalau saya jalanan itu macet, maka saya butuh waktu sekitar 45 menit, gitu ya. Dan jarak tempuh yang akan saya gunakan, saya lewat jalan Sudirman atau saya lewat jalan Gajah Mada langsung ke Engku Putri, gitu ya. Saya pilih, saya analisa, kemudian saya pilih Sudirman. Setelah saya pahami masalahnya, kalkulasi waktunya di sini, di sini agak panjang, tetapi saya bisa menempuh waktu lebih lancar, jalannya lebih lancar. Itu literasi Mas. Jadi yang bukan disebut di dengan numerik ya? numerasi itu ada literasinya bagus, mampu memahami, bisa membaca, bisa memahami. Nah dari situlah baru muncul yang namanya numerasi. Maka kuncinya sebetulnya adalah di literasinya ini. Jadi komunitas-komunitas seperti ini yang perlu didukung untuk meningkatkan literasi di daerah kita ini. Jadi memang kalau meningkatkan literasi, dasarnya dulu ya, literasinya dulu ya. Literasinya Iya. dulu. Kan dasarnya di keluarga. Yes. Betul. Iya, kalau Bapak tadi keluarganya kayaknya udah ajak literasinya udah bagus gitu karena dari orang tuanya gitu. Nah, sekarang PR kita kan bagaimana misalnya Ke ini Pak, saya teman-teman kan yang karena lainnya. ke sekolah nih Pak. Betul. Alhamdulillah saya sudah masuk ke banyak PAUD nih Pak. PAUD, TK gitu, sekolah dasar. Nah, itu pasti kalau saya ngomong pasti gini, susah Bu, nggak ada waktu. Yes. Selalu Gitu, bicara pasti gitu. seperti itu. Pasti Nggak nggak ada ada waktu, waktu, capek, lelah gitu ya. Padahal membacakan buku itu cuma butuh waktu 10 menit. Sayangnya itu ya, kita dengan era semudah itu men-share Iya. berita-berita, tapi tidak mudah juga sampai sekarang untuk men-share kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Iya. Mungkin kalau bisa di-share langsung dari keluarga Mas itu gampang di-share ke orang-orang ya, langsung semuanya, jadi literasi kita bisa meningkat gitu. Kayak kita nyebar berita-berita viral kan ya. Sebetulnya gampang Mas ya. Ini karena ini bicara masalah literasi, kami saat ini sedang berproses untuk melakukan kegiatan peningkatan literasi di mana pada akhirnya nanti guru dan siswa yang ada di sekolah itu nanti akan kami paksakan mereka mampu membuat sebuah tulisan. Anak usia dini itu paling suka kalau diceritain. Iya. Dongeng, cerita. pasti. Makanya kita beberapa program mungkin kalau Mbak Eka pernah tahu, kita pernah datangkan Golagong dulu kan? Iya. Kita pernah datangkan Iya, pendongeng kita iya datangin. benar. Jadi
sebagai komunitas literasi kan kita targetnya orang tua ya, Ya. Pak. Kita membantu guru sih sebenarnya. Kalau saya itu pasti guru-gurunya bilang, "Mbak Eka tolong bilangin gitu. Bilangin sama orang tuanya itu gimana sih caranya yang mudah biar mereka tuh mau gitu." Gini, fitrahnya manusia tidak bisa menolak hal-hal yang menyenangkan. Mas kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan apakah Oh pasti menolak? dong. Semua orang pasti mau ya. Nggak akan, gitu jadi ya. apalagi anak-anak gitu dikasih sesuatu yang menyenangkan dia nggak akan nolak gitu.